Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya anak bapak? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Oke, sekali lagi, bagaimana kabarnya? Pak, bagaimana, sudah sarapan tadi? Oke, jadi tadi saat pergi ke sekolah tidak ada masalah tadi nak ya? Oke, sudah siap untuk belajar? Oke, alhamdulillah. Baik, anak bapak semuanya, seperti biasa nak ya, sebelum kita memulai proses pembelajaran, baik, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, kepada ketua kelas, ayo siapkan. Siap, belum belajar mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Selamat pagi Anda semuanya. Oke, baik. Anak bapak, ya. Sebelum kita mulai belajar ya, coba anak bapak lihat dulu apa ada sampah di bawah meja, di samping dan juga di kanan. Tidak ada? Oke, berarti bapak sudah pikir tadi ya. Oke, give applause untuk semuanya. Baik, anak bapak ambil absen terlebih dahulu. Oke. Muhammad Naufal. Andan. Amora. Khairan. Gabriel. Fagio. Oke, baik. Alhamdulillah ya hadir semuanya. Oke, baik. Anak bapak semuanya. Ya. Nah, sebelum kita mulai belajar ya pada hari ini, ayo nak, sebagai wujud rasa cinta kita akan negara dan membangkitkan rasa nasionalisme kita, ayo kita akan menyanyikan lagu nasional. Silakan berdiri nak semuanya. Oke, silakan berdiri semuanya. Baik, kepada ya siapa yang akan memandu? Kimi, ke depan nak. Ya, sebagai perwujudan kita kepada negara. Oke, kita mulai ya. Garuda Pancasila, aku yang mendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat dari makmur
Oke, baik anak bapak semuanya. Silakan duduk. Oke, baik. Nah, anak bapak semuanya, ya. Pada pertemuan minggu lalu itu juga kita telah belajar ya. Itu kita telah belajar tentang coding. Itu anak bapak itu harus berpikir kreatif. Ya, bagaimana ingin menciptakan. Oke, baik. Anak bapak semuanya, sebelum kita masuk ya kepada pembelajaran kita pada hari ini, yaitu mengenai berpikir komputasional. Sekarang coba anak bapak lihat dulu di depan ya. Anak bapak perhatikan video yang akan bapak putarkan. Oke, coba anak bapak perhatikan ya. Ya, perhatikan ya gambarnya ya. Ini gambar anak burung apa anak bebek? Anak burung. Oke, pintar. Oke, baik. Nah, anak bapak tadi sudah menonton video ya. Nah, video tadi itu menceritakan tentang ada 3 ekor anak burung. Benar kan? 3 ekor anak burung. Dan kemudian ada yang ingin diambilnya. Oke, baik. Anak bapak, nah sekarang berdasarkan video tadi, bapak akan bertanya. Oke, yang pertama, video tersebut tentang apa? Siapa yang bisa menjawabnya? Oke, Hanim, bagus. Apa Nim? Oke, bagus. Tepuk tangan dulu anak. Iya, video tadi tentang anak burung. Oke, anak burung tersebut ingin melakukan apa Hanim? Apa tadi anak bapak semuanya? Mengambil ice cream. Oke, bagus. Jadi ada 3 ekor anak burung ingin mengambil ice cream. Nah, pertanyaan bapak selanjutnya, apakah anak burung tadi sudah bisa terbang? Belum. Jadi anak burung tadi karena di atasnya ada ice cream, jadi anak burung tadi ingin mengambil ice cream, tetapi mereka tidak bisa terbang. Oke, jadi sejalannya dengan pertanyaan kita kedua. Menurut anak bapak, apa saja usaha yang dilakukan oleh anak burung tersebut untuk mengambil ice cream tadi? Siapa yang bisa menjawab? Ayo. Apa yang dilakukan oleh anak burung tadi untuk mengambil ice cream? Oke, bagus. Kairan, apa Kairan? Bekerja? Oke, bagus. Give applause. Nah, salah satu cara yang dilakukan oleh anak burung tersebut untuk mengambil es krim, yaitu dengan cara bekerja sama. Ya, karena yang pertama tadi anak burung tadi enggak bisa terbang. Jadi mereka bekerja sama. Salah satu cara jongkak, iya jongkak-jongkit tadi. Ya, jongkak-jongkit untuk mengambil es krim tadi. Sekarang selanjutnya pertanyaan Bapak, apakah anak burung tadi berhasil? Ya. Tidak. Iya. Anak burung tadi tidak berhasil. Oke, jadi anak Bapak semuanya, kesimpulan yang bisa kita ambil dari video tadi itu, di sini anak burung tersebut mereka berpikir kreatif. Berpikir kreatif untuk bagaimana cara mereka bisa mendapatkan ice cream, yaitu dengan salah satunya itu dengan cara bekerja sama. Ya, bekerja sama menggunakan
Jongkang, jongkit tadi. Ya, itu salah satunya. Kemudian, apakah anak burung tadi walaupun sudah berusaha, sudah berpikir secara kreatif dan kritis, namun sayang es krim tersebut juga tidak dapat. Ya, tapi tetap kita berikan plus juga untuk anak burung tadi ya. Mereka sudah melakukan, sudah berpikir, sudah melakukan berbagai macam cara untuk mendapatkan es krim tadi. Oke, baik. Nah, anak bapak semuanya. Oke. Jadi, di dalam video tadi juga menyampaikan bahwa anak burung tadi kan mereka berpikir bekerjasama, berpikir kreatif, berpikir kritis. Sejalan dengan pelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu berpikir komputasional. Ya, jadi berpikir kreatif tadi itu adalah salah satu dari bagian berpikir komputasional yang akan kita pelajari pada hari ini. Oke, paham anak bapak? Oke, baik. Sebelum kita masuk kepada pembelajaran kita pada hari ini, coba anak bapak lihat di depan. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, ayo kita baca bersama ya. Pertama, peserta didik. Oke, bagus. Yang kedua, Peserta didik dapat mengembangkan kemampuan memecahkan masalah dan berpikir kreatif. oke, baik. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini dari materi berpikir komputasional itu ada dua macam. Jadi nanti anak bapak itu dapat mengembangkan kemampuan berpikir komputasional. Ya, nanti akan bapak terangkan berpikir komputasional itu apa. Tetapi kata kuncinya berpikir komputasional itu adalah berpikir kreatif. Berpikir kreatif dalam memecahkan berbagai macam masalah. Paham nak? Oke, baik. Pada hari ini kita akan mempelajari berpikir komputasional dengan menggunakan metode pembelajaran problem based learning. Dan juga kita akan mempelajari cakupan materi yang luas tentang berpikir komputasional. Nah, untuk anak bapak di tingkat SD ini ya, anak bapak cukup dulu untuk mengetahui secara sederhana belajar coding, dan salah satu cara untuk belajar coding itu adalah melalui berpikir komputasional. Paham sampai di situ nak? Oke, baik. Anak bapak, sebelum kita belajar lebih lanjut lagi mengenai berpikir komputasional, ayo kita lihat dulu video tentang materi komputasional. Ayo sekarang keluarkan buku catatannya, pena, catat poin-poin penting ya dari video ini. Ayo, bisa kita mulai? Nah, anak bapak perhatikan, simak video ini ya. Ya, ini adalah video tentang materi berpikir komputasional. Catat poin-poin pentingnya. Nanti akan bapak ajukan beberapa pertanyaan. Oke, nah bapak perhatikan dan simak ya video di depan. Ada 4 komponen dari berpikir komputasional. Oke, baik. Anak bapak sudah melihat video tadi? Oke, baik. Nah, di dalam video tadi ya menyampaikan bahwa berpikir komputasional itu adalah cara apa nak?
cara berpikir yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan menggunakan langkah-langkah yang sistematis. Oke, give applause untuk semuanya. Nah, jadi berpikir komputasional itu adalah cara berpikir yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan menggunakan langkah-langkah yang sistematis dan logis. Itu dinamakan dengan berpikir komputasional. Berpikir seperti otak komputer. Paham sampai situ? Oke, baik. Nah, anak bapak. Jadi, tadi kan anak bapak sudah menonton video, ya. Sekarang bapak akan mengajukan beberapa pertanyaan. Baik, yang pertama, siapa yang bisa menjawab? Apa itu berpikir komputasional? Ayo, siapa? Bagus. Apa nak? Cara berpikir yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan menggunakan langkah-langkah yang sistemis dan logis. Oke, tepuk tangan. Benar. Ya. Berpikir komputasional itu adalah cara berpikir yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan menggunakan langkah-langkah yang logis dan sistematis. Selanjutnya, pertanyaan kedua. Siapa akan menjawab? Apa saja komponen-komponen utama yang ada dalam berpikir komputasional? Ayo, Ilona. Apa saja komponen-komponen yang ada di dalam berpikir komputasional? Oke, tepuk tangan. Nah, di dalam berpikir komputasional itu ada 4 komponen. Yang pertama itu dekomposisi. Yang kedua pengenalan pola. Yang ketiga abstraksi. Dan terakhir itu algoritma. Oke, tepuk tangan dulu. Nampak semuanya. Untuk belajar? Masih semangat untuk belajar? Oke, baik. Jadi tadi anak bapak sudah belajar, sudah memahami video, sudah menonton tentang berpikir komputasional. Selanjutnya kita akan bekerja ke kelompok. Ya, kita akan bekerja kelompok. Sebelum kita bekerja kelompok, ayo anak bapak, kita ice breaking terlebih dahulu. Ayo semuanya berdiri. Oke. Ya, berdiri semuanya. Sekarang kita akan bermain konsentrasi. Siap? Konsentrasi. Benar salah. Maju. 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 Mundur. Kiri. Kiri. Bagus, tepuk tangan. Kita coba sekali lagi ya. Konsentrasi. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Oke, baik. Bagus, silakan duduk. Lah. Oke, anak bapak. Oke. Tadi kan anak bapak kan sudah memahami tentang berpikir komputasional. Ada 4 komponen, benar? Oke, sekarang bapak akan memberikan ya tugas LKPD. Anak bapak, nanti anak bapak silakan bekerja sama ya, bekerja sama mengerjakan tugas LKPD ini. Nah, tugasnya anak bapak melakukan salah satu komponen dari berpikir komputasional, yaitu anak bapak tugasnya adalah mengenai algoritma urutan Oke, baik. Nah, itu adalah algoritma. Sekarang tugas LKPD kelompoknya anak bapak, ya. Silakan bekerja sama. Ini kelompok berapa, nak?
Oke, yang ini kelompok 1, 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke. Nah, nanti ini Bapak bagikan LKPD-nya dulu ya. Oke, jangan lupa tuliskan kelompok 1, kelompok 2 beserta nama anggota kelompoknya nak ya. Oke, tuliskan terlebih dahulu nama kelompoknya dan juga nama anggota kelompoknya. Oke, baik. Tugasnya apa? Tugasnya coba anak Bapak baca yang ada di LKPD. Oke. Di situ ada tugas mengenai algoritma. Bapak diminta untuk memecahkan masalah ya, memecahkan masalah dengan cara algoritma. Oke, kelompok 1. Kelompok 1 diminta untuk memecahkan masalah yaitu cara cara membuat telur dadar. Oke, apakah ada kendala? Oke, silakan bekerja sama ya. Coba anak Bapak pecahkan. Ya, pecahkan masalah yang ada di tugas LKPD anak Bapak itu tentang berpikir komputasional. Bagaimana dengan kelompok 4? Ada masalah? Ya, jadi tugasnya itu anak Bapak membuat apa? Ya, ayam goreng. Nah, jadi diharuskan anak Bapak itu berpikir secara komputasional melalui komponen algoritma. Jadi harus secara logis dan terstruktur. Jadi apa yang harus kita lakukan untuk membuat ayam goreng tersebut? Paham? Ayo kerjakan. Oke, bagaimana anak Bapak? Sudah siap? Oke, baik. Kerjakan ya. Tangan dulu untuk semuanya. Oke, baik. Sekarang ya, saatnya untuk kita tampil. Ya, kita tampilkan, kita melakukan presentasi. Sekarang kelompok berapa yang akan tampil? Oke, kepada kelompok 1 silakan ke depan. Oke, baik anak Bapak simak ya. Oke, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menampilkan hasil diskusi kami yang cara membuat telur dadar. Langkah pertama, ambil bahannya yaitu garam halus, telur ayam, sendok, piring, minyak goreng, wadah, dan sendok. Cara membuatnya, pecahkan telur lalu masukkan ke dalam piring. Nah, hasil diskusi kami. Apakah ada pertanyaan? Baiklah, saya akhiri dengan membaca wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, silakan duduk. Selanjutnya kelompok berapa? Kelompok 2. Oke, kepada kelompok 2 dipersilakan untuk ke depan. Oke, baik. Coba anak Bapak dengarkan. Oke, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 4. Diaduk-aduk dan siap disajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
langkah manfaat ibadah. Nah, apakah ada pertanyaan untuk kelompok 4? Oke, baik, tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, silakan duduk nak. Bapak sudah menampilkan hasil presentasinya. Oke, baik. Nah, jadi alhamdulillah ya, berdasarkan hasil evaluasi kerja kelompoknya, penampilan anak bapak itu semuanya bagus. Tepuk tangan untuk semuanya. Oke, baik. Nah, anak bapak semuanya, ya. Nah, dari awal tadi kita telah menonton video, kemudian kita telah belajar mengenai cara berpikir komputasional. Baik, nah sekarang waktunya untuk Bapak simpulkan ya. Bapak simpulkan tentang berpikir komputasional. Nah, anak Bapak, berpikir komputasional itu adalah bagaimana tadi? Cara berpikir yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan menggunakan langkah-langkah yang sistematis dan logis. Nah, itu adalah cara berpikir komputasional. Hampir sama dengan untuk coding. Ya. Baik. Kemudian di dalam berpikir komputasional tadi ada 4 komponen yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja? Dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Bagus. Nah, anak bapak, ya, dekomposisi itu adalah memecahkan suatu masalah atau tugas menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikelola. Itu dinamakan dengan dekomposisi. Dari proses awal kita belajar dari pagi tadi sampai saat sekarang ini, kita telah melihat video dan juga memahami tentang cara bagaimana berpikir komputasional. Baik, sebelum kita akhiri proses pembelajaran kita pada hari ini, ayo kita refleksikan sebentar. Nah, pertanyaan yang pertama, apa yang menyenangkan pada pembelajaran hari ini? Baik, ayo Hanim. Kami berpikir komputasional. Oke, berikan tepuk tangan. Nah, selanjutnya, siapa lagi ingin menambahkan? Oke, Kevin. Oke, tepuk tangan. Baik. Dengan berpikir komputasional itu akan mengajak ataupun membantu anak bapak untuk berpikir secara kritis, kreatif untuk memecahkan masalah yang ada di kehidupan sehari-hari sesuai dengan tujuan pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial itu sendiri. Oke, tepuk tangan dulu untuk semuanya. Baik, anak bapak semuanya. Nah, selanjutnya seperti biasa sebelum kita pulang nanti anak bapak, ayo bereskan buku dan semuanya ya nak ya. Oke, baik. Sudah nak? Oke, ayo sebelum kita pulang kepada ketua kelas berdoa untuk pulang. Oke, berdoa untuk pulang. Oke, hati-hati ya. Oke, selanjutnya kelompok 2.